Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Wulan SZW, dalam program Tausiah Ramadan Temani Berbukamu. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share jika video-video saya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Hari ini kita sudah sampai pada puasa hari kelima bulan Ramadan. Dan tema tausiah kita hari ini adalah tentang menjaga lisan. Lisan adalah cerminan diri. Nah, bagaimana penjelasannya? Insya Allah, dai muda kita, Ustadz Mufid Muhammad Khulafaur Rasyidin, akan menjelaskan tausiah pada hari ini melalui video yang sudah beliau kirimkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan sosial media yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, dan Islam yang patut selalu kita syukuri, terutama dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita lantunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rekan-rekan sosial media yang dirahmati Allah, manusia merupakan hayawanun natiq. Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang kemudian Allah anugerahi pandai berbicara. Sehingga berbicara merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan dan dijaga baik-baik oleh manusia. Alat yang digunakan untuk berbicara oleh manusia adalah lisan. Dari sanalah betapa pentingnya kita untuk menjaga lisan kita. Betapa mulianya manusia yang Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan. Di dalam surat At-Tin Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya ciptaan. Dari sana kita memahami bahwa manusia Allah ciptakan untuk menjalankan ketetapan-ketetapan Allah di muka bumi. Salah satunya adalah berhubungan dengan sesama manusia. Ada dua hubungan yang kita jalani di muka bumi ini. Yang pertama adalah hubungan dengan Allah. Yang lain dan tidak bukan kita kenal dengan hablum minallah. Dan yang kedua adalah hubungan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial tentu akan selalu membutuhkan komunikasi dan interaksi dengan sesama. Menjaga lisan adalah salah satu komponen yang dianggap penting, dikarenakan manusia membutuhkan komunikasi verbal dengan sesama manusia untuk berjalannya sebuah hubungan sosial yang mereka jalani. Kata-kata yang diucapkan oleh seorang manusia dapat memberikan pengaruh besar kepada orang sekitar. Kata-kata yang tidak diucapkan dengan hati-hati mampu menyakiti
atau bahkan merusak hubungan sosial. Penggunaan kata yang tidak baik mampu menimbulkan penyakit jiwa secara individual maupun sosial. Sehingga betapa banyak kita temukan manusia berselisih, beradu lisan, dan menimbulkan pertikaian dikarenakan tidak dapat menjaga lisannya. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia meminta agar dirinya mampu menjaga kata-kata, dengan harapan agar umat manusia yang akan menjalankan hubungan sosial mampu memberikan kata-kata, ucapan-ucapan, dan ungkapan-ungkapan yang baik dalam berhubungan sosial. Doa tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84. Dan jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang akan datang di kemudian hari. Rekan-rekan sosial media yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan satu tuntunan kepada umatnya dalam menjaga lisan. Rasulullah berkata, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seorang manusia terdapat dalam hal bagaimana seorang manusia tersebut mampu menjaga lisannya. Pada hal lain Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkomunikasi dengan kata-kata yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik, ataupun jika ia tidak bisa berkata dengan perkataan yang baik, hendaklah ia diam. Dari sana kita dapat memahami dan menyimpulkan bahwa penting sekali menjaga lisan yang kita miliki. Lisan yang kita gunakan sebagai perantara kita, alat kita untuk berbicara, berkomunikasi dan berinteraksi, melakukan hubungan sosial dengan sesama manusia, harus kita perhatikan, harus kita jaga, dan memilih perkataan-perkataan dengan hati-hati. Kita harus menyadari bahwa lisan merupakan sebuah cerminan dari diri kita sendiri. Apa yang kita ungkapkan merupakan apa yang terdapat dalam akal pikiran kita. Apa yang kita ungkapkan merupakan sebuah cerminan dari kepribadian dan karakter yang kita miliki. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam memilah-milih kata, menggunakan kata-kata, frasa, atau kalimat-kalimat yang ingin kita ucapkan kepada manusia. Jangan sampai kita terjebak dalam penggunaan kata-kata yang kasar, tidak sopan, atau bahkan mengandung unsur kebencian. Mari kita buktikan bahwa kita adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga lisan kita. Mari kita jalani sama-sama tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga lisan. Dengan kemampuan kita menjaga lisan, maka akan membuktikan bahwa kita benar-benar tergolong kepada orang yang dikatakan oleh Rasulullah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Lalu perlu kita sadari bahwa lisan ini merupakan sebuah alat atau perantara yang mampu memberikan kesan yang baik ataupun kesan yang buruk. Jika kita melakukan perbuatan ataupun perkataan yang baik, maka akan menimbulkan kesan yang baik pula. Begitupun sebaliknya. Jika kita mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan perlakuan yang buruk, yang tidak baik, maka akan menimbulkan efek yang tidak baik pula.
Dalam maqalatul Arab dikatakan, al-lisanu yanfudhu ma la tanfudhu al-ibrat. Jadi lisan ini mampu menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Apa maksud dari makalah ini? Bahwasannya lisan yang kita gunakan untuk berucap, untuk berbicara, mampu menembus hal terkecil, yaitu hati. Di mana hatilah yang akan merasakan efek dari apa yang dikatakan orang kepada kita, ataupun akan merasakan efek apa yang kita katakan kepada orang lain. Dari situlah akan timbul sebuah efek ketika kita tidak berkata dengan perkataan yang baik, maka akan mampu menyakiti hati orang lain. Sebagai mukmin, hendaklah kita menjaga lisan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah suatu ucapan pun dikatakan oleh seseorang kecuali di dekatnya ada malaikat yang selalu hadir. Menjaga lisan juga berarti kita harus terbiasa untuk selalu berkata jujur. Karena kejujuran merupakan salah satu nilai penting dalam kehidupan ini. Dikatakan bahwa barang siapa yang berbohong satu kali saja, maka selamanya dia akan sulit kembali untuk dipercaya. Dan kita harus sama sekali menghindari diri kita dari tidak berkata baik atau tidak berkata jujur. Maka dari itu, marilah kita pastikan bahwa kita mampu menjadi insan yang lebih baik dengan menjaga lisan kita dan menghindari perkataan-perkataan yang tidak baik dan tidak jujur, dan memastikan bahwa apa yang kita katakan merupakan sebuah fakta yang memang benar-benar terjadi. Menjaga lisan memanglah tidak mudah, akan tetapi hal tersebut merupakan sebuah tanggung jawab yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai manusia untuk menjaga apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah menjaga lisan untuk selalu bertutur kata dengan perkataan-perkataan yang baik. Kita dituntut mampu untuk mengontrol apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, sehingga pada akhirnya tidaklah timbul sebuah penyesalan ketika kita salah berbicara, salah mengucap di hadapan orang lain. Fakir qabla an ta'zimah. Berfikirlah sebelum engkau melakukan sesuatu, atau berfikirlah sebelum engkau mengatakan sesuatu. Mari sama-sama di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan, kita perbaiki diri kita dengan menjaga lisan yang kita miliki. Jika kita terbiasa untuk tidak berkata baik, untuk tidak berkata jujur, marilah sama-sama kita rubah diri kita. Kita niatkan di dalam diri kita untuk merubah apa yang sebelumnya buruk menjadi baik. Yang sudah baik akan menjadi lebih baik. Insya Allah dengan apa-apa yang kita niatkan di dalam diri kita, mampu menjadikan kita insan yang lebih baik, insan yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalam berpuasa. Kita menjaga lisan kita senantiasa kita menjadi insan yang bertakwa dan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu luar biasa ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terdengar ringan tapi penuh makna. Semoga
kita bisa menjadi hamba Allah yang semakin bertanggung jawab atas lisan kita, dan kita bisa menjadi pribadi yang semakin baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian tausiah hari ini, semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang melaksanakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.